Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Iza Fatna, saya dari Unit 2 PAI semester 3 IAIN Loksmawe. Di sini saya akan membuat video tentang modul ajar. Ini merupakan tugas desain pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang modul ajar, kita akan mempelajari dulu tentang pengertian modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, pedoman, petunjuk yang disusun secara sistematis dan menarik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Nah, komponen dalam modul ajar itu ada 3. Yang pertama yaitu informasi umum, kemudian komponen inti, dan yang terakhir lampiran. Dalam informasi umum itu ada beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu identitas modul. Dalam identitas modul itu tertera nama penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kemudian subtema, tema, alokasi waktu, dan fase. Jadi fase itu dia tergantung bagaimana jenjang sekolahnya. Kalau misalnya fase A itu untuk yang 1 dan 2 SD. Kalau misalnya yang fase B itu untuk kelas 3 dan 4 SD. Kalau untuk fase C itu kelas 5 dan kelas 6 SD. Kalau fase D itu kelas 7 sampai kelas 9, kemudian fase E itu kelas 10, kemudian fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Aspek yang kedua yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal yaitu pengetahuan yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Contoh, dalam bahasan ini saya akan mengangkat materi tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Jadi kompetensi awal dalam bahasan ini yaitu siswa mampu membaca ayat Al-Quran atau hadis tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Jadi itu kan kompetensi awal ini yaitu pembelajaran pengetahuan siswa sebelum kita memulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, siswa minimal harus bisa membaca itu dulu, membaca Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi sebelum mempelajari topik tentang larangan zina, siswa harus bisa membaca ayat tersebut sebelum kita menjelaskan, kan hanya membaca itu kompetensi awalnya. Aspek yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila ini tidak perlu mencantumkan semuanya, cukup yang berkaitan dengan modul ajar saja. Jadi misalnya dalam bahasan larangan zina dan pergaulan bebas ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian aspek sarana dan prasarana. Kalau sarana itu lebih merujuk pada alat dan bahan yang digunakan seperti laptop, speaker, proyektor. Kalau misalnya prasarana itu lebih merujuk pada sumber dan materi bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seperti buku yang relevan dengan tema, kemudian Al-Quran, hadis, dan tafsir Al-Quran dan hadis. Jadi aspek yang kelima yaitu target peserta didik. Target peserta didik itu ada 3, ada yang reguler, ada yang kesulitan belajar, dan ada yang siswa dengan pencapaian tinggi. Jadi reguler ini antara yang kesulitan belajar dan pencapaian tinggi. Dia memahami dan mencerna pembelajaran dengan standar tidak terlalu cepat dan tidak lambat. Aspek yang terakhir yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis bagaimana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Jadi model pembelajaran dalam bahasan larangan zina dan pergaulan bebas yang saya pakai adalah problem based learning. Di mana problem based learning ini membahas tentang suatu masalah dan solusinya. Jadi kalau dalam larangan zina, zina ini merupakan sebuah masalah, bahkan dia adalah masalah besar. Jadi dalam model ini kita akan mencari tahu bagaimana solusi agar zina tersebut tidak terjadi atau bahkan agar zina tersebut tidak didekati seperti itu. Jadi kita akan membahas tentang masalah-masalah yang timbul akibat zina ini dan bagaimana mengatasi hal tersebut atau bagaimana agar kita tidak mendekati hal tersebut. Komponen modul ajar yang kedua yaitu komponen inti. Komponen inti meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dalam bahasan larangan zina dan pergaulan bebas yaitu memaparkan keterkaitan antara larangan zina dengan kekejian yang timbul.
Maksudnya yaitu memaparkan larangan zina ini. Kenapa larangan zina ini? Kenapa zina ini dilarang dengan kekejian yang terjadi? Oh, larangan zina dilarang karena ini, lihatlah kejadian ini. Jadi kita kaitkan antara larangan zina tersebut dengan kekejian atau dampak yang terjadi. Aspek yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi bermanfaat yang diperoleh siswa setelah pembelajaran. Berarti kalau dalam bahasan larangan zina dan pergaulan bebas, yaitu siswa memahami tentang larangan mendekati zina, bahaya mendekati zina, dan pergaulan bebas. Siswa bisa mengaplikasikan dalam dirinya. Oh, zina ini bahaya. Oh, pergaulan bebas itu bahaya. Aspek selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa. Kalau dalam bahasan ini seperti mengapa Allah melarang mendekati zina? Nah, saat guru bertanya hal tersebut, maka siswa pun akan menjawab karena ini, karena ini, karena ini. Nah, dan hal itu akan membangun suasana kelas. Aspek selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran. Di sini ada 3, ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Kalau pendahuluan itu seperti guru mengabsensi kehadiran siswa, berdoa, mengucap salam, ice breaking, dan sebagainya. Kalau inti seperti guru meminta siswa untuk menganalisis tentang materi pembelajaran. Kemudian guru akan memberikan informasi tambahan tentang sesuatu mungkin yang kurang dianalisis siswa. Kemudian kalau yang penutup, contohnya guru akan memberikan nasihat atau refleksi kegiatan dan guru mengucap salam dan berdoa. Aspek selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran. Asesmen ini ada 3. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu tes yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Itu pertanyaan pemantik. Kemudian yang kedua, asesmen formatif, tes yang dilakukan setelah proses pembelajaran, yaitu UTS. Kemudian asesmen sumatif, tes yang dilakukan setelah akhir pembelajaran, yaitu UAS. Aspek selanjutnya yaitu pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial adalah pembelajaran mengulang yang dilakukan untuk peserta didik yang membutuhkan bimbingan dalam memahami materi. Komponen yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran ini ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi, lembar kerja peserta didik ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan jumlah peserta didik. Aspek selanjutnya yaitu glosarium. Glosarium adalah istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Aspek yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam modul ajar. Referensi ini dapat berupa buku, kemudian majalah, koran, lingkungan sekitar, narasumber, situs internet, dan sebagainya. Jadi cukup sekian pembahasan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.